Alright, teman-teman pecinta bunga, pecinta tanaman hias. Kali ini saya akan berbagi informasi, sharing informasi yang pastinya berguna buat kita semuanya. Berikut ini adalah 10 jenis tanaman hias yang paling disukai masyarakat Indonesia. Mari kita cek satu persatu. Yang pertama adalah Anthurium, atau orang mengenalnya sebagai kuping gajah. Tanaman hias dengan bunga yang memiliki warna pink, merah, putih yang mencolok. Yang penting dari bunga Anthurium adalah bagian akarnya, kawan. Karena bagian akar ini yang bisa mengobati diabetes, penyakit gula. Jadi kalau ada teman-teman atau siapapun yang punya gejala diabetes, tetangga, orang tua, orang-orang tercinta punya diabetes, silakan disembuhkan sama bunga Anthurium. Akar dari tanaman hias satu ini dapat mengontrol gula darah sehingga dapat membantu para penderita diabetes. Yang kedua adalah spider plant. Orang Indonesia mengenalnya dengan nama lili Paris. Tanaman hias dengan daun hijau yang berbentuk lebar dan menjuntai. Bunga tanaman ini berwarna hijau dan bergaris putih. Manfaat lili Paris yang paling dikenal adalah kemampuannya untuk menyaring dan memurnikan udara di ruangan rumah. Jadi kalau kalian taruh bunga spider plant di dalam ruangan, itu pastinya akan membawa udara semakin segar dalam ruangan kalian. Yang ketiga adalah peace lily atau sering disebut Spathiphyllum. Tanaman hias dengan bunga putih yang memiliki bentuk bulat dan terlihat seperti bunga lili. Tanaman peace lily mampu menyaring udara dalam ruangan dan membantu ruangan menjadi lebih fresh. Bisa selain itu menyerap spora jamur di udara yang merupakan alergen umum dan membantu tidur kita menjadi semakin nyenyak. Next, ficus. Tanaman hias dengan daun hijau yang lebar. Ficus adalah tumbuhan yang berasal dari keluarga ficus dan sering dimanfaatkan sebagai tumbuhan peneduh dan konservasi. Ciri-ciri umumnya termasuk daun penumpu berbentuk kerucut memanjang, buah semu jenis benying dan buah masak di kanan dan buah muda di kiri. Daunnya lebar, bulat, dan ujungnya tumpul. Nanti kita bisa lihat di videonya atau gambarnya, ilustrasinya. Next, yang kelima adalah bonsai. Bonsai, teman-teman sudah lihat, sudah menyaksikan keindahannya, uniknya, nilai artistiknya. Tanaman hias bonsai ini dikenal dengan gaya penanamannya yang membuat pohon terlihat mini dan indah mungil. Bunga bonsai berwarna-warni tergantung dari tanaman bunga apa yang dibuat bonsai. Bonsai sudah ada videonya dalam video kali ini, dalam video yang saya buat, saya kira minggu yang lalu ya. Ada yang bonsai dengan umur 800 tahun, ada bonsai yang umurnya 1000 tahun. Silahkan lihat di video yang saya sudah bikin sekitar minggu yang lalu. Yang keenam adalah jet plant, sering disebut tanaman giok. Nah ini dia, kalau ada urusannya dengan giok, pasti ada urusan dengan hoki. Iya kan? Tanaman hias dengan daun hijau yang berbentuk bulat dan berkilat. Bunga tanaman giok disukai oleh karena dipercaya sebagai tanaman pembawa hoki. Nah itu kan, kalau ada istilah giok-giok gitu, itu pasti ada urusannya dengan hoki. Jadi jet plant sangat bagus untuk ditanam di rumah kita, di halaman, dimanapun berada. Yang ketujuh adalah rubber plant. Dari namanya ini rubber ya, karet gitu. Jadi kayaknya elastis deh. Dari namanya bisa diartikan tanaman karet. Ini karena tanaman ini elastis, menyerupai karet atau ficus elastica. Tanaman hias dengan daun hijau yang besar dan lebar. Bunga rubber plant menurut Feng Shui dipercaya sebagai pembawa keberuntungan. Ini nggak jauh-jauh dari jet plant atau tanaman giok. Rubber plant, bunganya bagus dan pembawa keberuntungan. Bagi yang percaya, that's fine. Saya juga termasuk. Dan yang kedelapan adalah Dieffenbachia.
tanaman hias dengan daun hijau yang berukuran besar dan berbentuk bulat. Bunga tanaman ini ditanam di pekarangan atau di kebun sekitar rumah kita. Dikenal sebagai tanaman bahagia atau bunga bahagia. Ini kan berita bagus buat teman-teman ya. Tanamlah bunga Dieffenbachia. Silahkan ditanam di rumah supaya kita membawa pengaruh, membawa energi yang positif, membawa kita bahagia. Makanya disebutnya tanaman bahagia atau bunga bahagia. Yang ke-9 adalah kroton, atau sering orang menyebutnya sebagai puring. Tanaman indah ini di Indonesia banyak jenis dan coraknya. Jadi ada kroton merah, kroton kuning. Nanti kita browsing-browsing lagi, silahkan. Dominasi dari warna kuning dan hijau terlihat jelas dari bunga ini. Puring sejak lama dimanfaatkan sebagai obat tradisional di beberapa daerah, terutama di negara sana di negara tetangga kita yang jauh, tapi tetangga jauh, Bangladesh. Bunga ini juga bermanfaat untuk mengatasi demam, flu, penyakit kulit, dan diare. Wow, ini juga tanaman herbal juga, tanaman apotik juga. Dan yang ke-10 dalam edisi ini adalah yang terakhir adalah golden pothos. Golden pothos sering disebut sebagai tanaman sirih gading. Tanaman hias dengan daun hijau dan kuning yang berbentuk lebar dan menjuntai ke bawah. Tanaman sirih gading terkenal akan manfaatnya yang mampu menjernihkan udara di dalam rumah dengan cara menyerap semua racun yang berbahaya yang ada di atmosfer, ya kan? Jadi di udara-udara sekitar kan atmosfer itu ada bahan-bahan yang beracun, partikel-partikel yang beracun itu bisa diserap oleh golden pothos. Oleh karena itu, sirih gading ini juga termasuk ke dalam jenis tanaman indoor atau dalam ruangan. Ini untuk menyaring udara menjadi semakin segar. Demikian teman-teman informasinya yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan terima kasih dukungan kalian kepada kami. Salam sehat. Bye-bye.